Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 266 orang anggota, izin 54 orang anggota, sehingga hadir 320 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-20 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 hari Selasa 24 Juni 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi kita bisa nyimak tadi ya, yang disampaikan oleh Puan Maharani. Yang hadir pada waktu ada 266 anggota, kemudian yang izin 54 anggota. Mereka dianggap hadir ya, karena kemudian total yang dianggap hadir itu adalah 320 orang dan itu sudah quorum. Memang kalau dari total jumlah keseluruhan anggota DPR RI, apalagi dari seluruh fraksi yang hadir tadi itu, kan total 580 ya jumlah anggota DPR itu. Jadi kalau untuk quorumnya itu setengah per 1, 50% per 1 itu jumlahnya 291. Jadi kalau 320 orang ya sudah quorum, tapi untuk syarat pemakzulan ya itu harus 2/3 yang hadir. Kalau 2/3 yang hadir itu jumlahnya dari 580 itu berarti 386 atau 387 orang ya yang harus hadir. Jadi masih kurang 66 sampai 66 sampai 65 anggota lah yang itu harus hadir. Tapi ternyata hari ini yang hadir hanya 320 orang. Saya menyatakan beberapa dalam konten sebelumnya, berapa orang yang hadir itu bisa menunjukkan apakah itu akan dibahas atau tidak. Jadi dan ini kalau toh katakanlah dibahas, katakanlah tadi ada yang melakukan interupsi, ya tetap saja tidak bisa dilaksanakan karena yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kan syaratnya sebagaimana diatur dalam pasal 7A dan 7B soal pemakzulan, ini pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada tahun 2002, itu syaratnya itu kalau mau dimajukan untuk pemakzulan itu harus disepakati oleh 2/3 dari 580 orang anggota DPR. Nah hari ini kan yang hadir hanya 320 orang, ya nggak mungkin ini dilakukan pemakzulan. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa kemudian ini sama sekali tidak dibahas? Rupanya seperti dikatakan oleh Puan Maharani, mereka itu sudah ada kesepakatan untuk bahwa agendanya rapat paripurna ini hanya pidato tunggal dari Ketua DPR. Sidang Dewan yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Tadi Puan menyatakan bahwa rapat konsultasi itu sebagai pengganti badan musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada tanggal 26 Mei atau sehari sebelum rapat paripurna menjelang rapat paripurna ke-19 menjelang masa reses, itu hanya disepakati semacam itu. Tapi kan surat yang dikirim oleh para purnawirawan itu tanggal 2 Juni 2025. Jadi di masa reses atau setelah mereka ini melakukan rapat konsultasi tadi. Jadi kalau mereka menganggap ini sangat penting, meskipun dalam kondisi reses kan pimpinan-pimpinan itu bisa saling bertemu. Apalagi kita tahu ini kan keputusan elit politik ya. Sebenarnya fraksi-fraksi itu kan hanya kepanjang tanganan dari para ketua umum atau pimpinan dari partai. Jadi memang ini belum deal ya rupanya di antara para elit politik ini yang saya sebut. Ini terutama antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Sebelumnya seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Parira, menyatakan bahwa surat dari para purnawirawan itu akan dibacakan pada rapat paripurna ini. Ini dia menyampaikannya tanggal 4 Juni lalu, itu 2 hari setelah surat itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR, MPR, dan DPD. Tapi dia juga menyitir tadi pasal 7A Undang-Undang Dasar dan pasal 7B yang itu semua dipersyaratkannya itu 2/3 anggota hadir dalam rapat paripurna. Channel ini lagi dan lagi pemakzulan Cawapres Indonesia. Di sini disampaikan para netizen bahwasanya DPR yang tidak hadir pecat saja.
Percuma gaji makhluk seperti ini, sebaiknya dana reses tidak diberikan kalau tidak benar-benar hadir. Itu sengaja tidak hadir, sabotase mental bejat. DPR yang mental dah bejat dipecat, diberhentikan saja. Tunggu waktu aja, nanti DPR Republik Indonesia sudah tidak ada lagi yang namanya DPR Republik Indonesia. Kemana tidak hadir tikus yang sudah muntah dengan uang rakyat. Pelecehan KPD rakyat di mata dunia, anak autis dijadikan wayang kekuasaan, seolah tak ada anak bangsa yang cerdas. DPR yang tidak hadir, yang 35% itu langsung dipecat saja, sebab mereka itu sudah terbukti pendukung Gibran. Menurut saya, kalau DPR tidak mau memakzulkan Gibran, DPR dibubarkan saja. Gibran digaji rakyat cuman pelanga-pelongo. Gimana rapat paripurna, wakil rakyat tidak pada hadir, hanya makan gaji buta. Bubarkan saja daripada menghabiskan uang rakyat. Kita tidak butuh DPR, bubarkan saja, tidak ada taat aturan. Yang perlu dimakzulkan itu anggota DPR dan ketuanya, bukan wapres. Seharusnya rakyat Indonesia malu punya wapres kayak gini. Iya, bubarkan saja, tidak membantu rakyat memperkaya sendiri. Pemakzulan wapres tidak masuk akal, hanya yang kalah pilpres saja yang menghendaki pemakzulan wapres. Waktunya punya pemimpin yang bertaraf internasional. Jika hanya bagi-bagi bansos tepatan saja juga nggak bisa. Catat siapa saja yang tidak hadir dan dari mana partainya 2029, tidak usah dipilih. Melihat watak DPR sekarang ini yang tidak mau mewakili rakyat, yang tidak mau mendukung pemakzulan Gibran, nanti di pilihan DPR dan DPRD agar seluruh rakyat dalam pemilu nanti tidak usah datang ke TPS memilih anggota dewan karena mereka tidak menghargai suara rakyat. Iya, kasihan Gibran jadi olok-olokan, jadi candaan. DPR yang tidak setuju telah menyatakan secara tidak langsung sebagai termul, bukan sebagai wakil rakyat, karena jujur saja kita yang susah payah sekolah demi selembar ijazah SMA ternyata cuma bisa jadi karyawan pabrik, sementara yang ijazahnya hasil naturalisasi bisa jadi penjabat tinggi. Menjijikan ya. Yang tidak hadir harus diumumkan agar rakyat bisa menilai kinerja DPR. Maunya gaji besar, pensiunan, rapat paripurna, tidak hadir, gila. Terus mau makan gaji buta, pecat, copot yang tidak hadir. Cari wapres penggantinya harus berkualitas, berbobot, berakal, sehat, cerdas, tidak korupsi, jujur, amanah. DPR yang tidak selalu hadir harus dipecat karena digaji rakyat. DPR tidak membenahi ontoh yang baik. Rapatkan barisan rakyat, masyarakat, mahasiswa seluruh Indonesia bersatu, makzulkan Gibran. Anggota DPR yang tidak hadir rapat biar rakyat tahu karena dia digaji pakai uang rakyat. Nah, sahkan perampasan aset dan hukum mati koruptor, nek rakyat baru percaya. Bapak Presiden bersama rakyat copot DPR yang dak ukut sidang paripurna, cepat sekarang dan kerja. Kenapa DPR nggak bisa memakzulkan wapres? Sudah diatur DPR untuk pembelaan terhadap keluarga Jokowi. Kalau DPR tidak bijaksana dengan tuntutan para bapak-bapak purnawirawan, lebih baik DPR dibubarkan saja. Seharusnya diberitahu ke rakyat siapa saja nama dan asal partainya anggota DPR Republik Indonesia yang absen, tidak ikut rapat, agar rakyat tahu siapa saja mereka yang absen, dan jangan diberi gaji serta tunjangan karena yang bayar gaji serta tunjangan DPR adalah rakyat lewat pajak rakyat. DPR gagal menjadi wakil rakyat, rakyat udah tidak percaya dengan DPR dan menghabiskan anggaran saja. Udahlah, kalau DPR bisa, rakyat pun bisa bubarkan DPR. Jangan harap mudah gitu apa rakyat diam. Coba kalau nggak marah rakyat. DPR itu darurat pemerintah republik dan berguna. DPR itu hapus diganti, rakyat hanya memakan uang rakyat saja, bukan rahasia lagi. DPR tidak datang rapat, rugi negara ini bayar gaji. DPR Republik Indonesia tidak datang rapat paripurna, DPR Republik Indonesia sudah tidak mewakili rakyat lagi. DPR
Nggak usah liku lagi, negara membutuhkan orang cerdas, pintar. Kalau yang tidak hadir itu sengaja para termolnya. Kalau negara ini akan segera tenang dan fokus mengurus negara rakyat, ada dua isu besar yang harus tamat, yaitu kasus ijazah palsu Jokowi dan pemakzulan Gibran yang cacat konstitusi. Prabowo selama 1 tahun lebih cuman berkutat pada kedua isu tersebut. Kasus ijazah Jokowi secara logika memang palsu, segera divonis, jangan disimpan terus, dan jangan dibawa muter-muter saja kemana-mana oleh kepolisian antek Jokowi. Pilih salah satu, Jokowi menunjukkan ijazah asli atau Gibran dimakzulkan. Jokowi nggak bisa menunjukkan ijazah aslinya, langsung divonis ijazah palsu. Syukur-syukur kalau kedua isu tersebut bisa dieksekusi. Prabowo bisa mandiri menentukan kebijakan pemerintahan, tidak berpengaruh oleh Jokowi dan menteri-menteri titipan Jokowi. Prabowo tetap bebal, akan terus jadi amukan rakyat yang marah. Terima kasih ya Allah, semoga Allah memberi kemudahan, kelancaran, pertolongan, perlindungan untuk bisa amanah yang benar itu benarnya Allah. Alhamdulillah, negara dikuasai anak-anak dan antek pakai, jadinya negara tidak jelas, semua di-error oleh kejadian yang tidak masuk akal. Rakyat perhatian, bantuan negara pada rakyat yang nggak ada, yang ada cuman kerja untuk kepentingan partainya sendiri. Nah, DPR juga harus bela rakyat untuk kebenaran jika ada niat baik. Ada-ada saja DPR ini. Kalau rakyat nggak menghendaki Gibran, mau dimundurkan 75% dari jumlah DPR atau rakyat, kegaduhan bangsa tidak akan fokus membangun. Selama ijazah palsu Jokowi belum tentu Gibran belum kengser. Kalau memang anggota DPR bekerja untuk rakyat, harus lakukan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Sekarang di Indonesia terjadi tumbuhnya boneka kekuasaan atau jabatan dari upaya duplikasi. Tidak ada aturan untuk memberhentikan yang menang dalam pemilihan pemerintahan. Jangan percaya suara teroris. Yang pilih presiden dan wakil presiden dan DPR, rakyat di DPR ribut pemakzulan, yang ingin pemakzulan karena takut sebab ini orang-orang yang korupsi. Katanya wakil rakyat kalau tidak hadir rapat mungkin sama dengan tidak mewakili suara rakyat. Nah, apakah DPR harus menunggu NKRI ini hancur dulu? Karena harus mencukupi kekurangan dari anggota DPR, hadir hanya beberapa orang saja untuk memakzulkan Gibran dan mengadili Jokowi ayahnya. Catat yang tidak hadir dari partai mana, cari dan bikin kayak di Nepal. Ayo cepat segera bergerak. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih dulu kepada teman-teman dan NKRI harga mati.